Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tak diundang. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang. Halo bro, selamat datang kembali di channelnya Blog Baper. Channelnya akan membahas film-film yang seru dari lokal maupun luar negeri dengan berbagai genre yang bakalan sayang kalau kalian lewatkan. Nah, di video kali ini gue udah kumpulin film-film yang MC-nya atau protagonisnya adalah pria yang skillnya dan kekuatannya overpower. Selain dari film Taken, Equalizer, dan tentunya John Wick yang sangat terkenal. Pokoknya nggak kalah seru deh dari buk-buk perkelahiannya, dardor tembak-tembakannya, dan plot cerita yang keren dan seru yang bakal jadi hiburan tontonan di rumah kalian. Jadi langsung disimak ya ma bros, dan semoga bisa jadi pilihan film apa dulu yang akan kalian tonton nanti di waktu luang dan liburan kalian bersama teman, keluarga, suami, istri, atau pacar kalian. Oke? Kalau udah siap, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya, biar gue makin gercep lagi buat meriset semua jenis-jenis film yang bakalan gue bikin alurnya, rekomendasinya, dan gak menutup kemungkinan gue akan buatin teori-teorinya. Dan tentunya untuk membahagiakan dan menghibur kalian semua my bros. Yus, let's go to the list bros. Pertama, Legend of the Fist, The Return of Chen Zhen, tahun 2010. Film Mandarin aksi seni bela diri yang MC-nya bisa dibilang overpower ini dirilis pada tahun 2010 lalu. Ceritanya berlatar belakang di Shanghai pada tahun 1920-an, di mana MC Chen Zhen yang diperankan oleh Donnie Yen ialah seorang pahlawan perang Tiongkok yang kembali ke tanah airnya setelah Perang Dunia Pertama. Chen Zhen menyamar sebagai seorang pekerja konstruksi untuk menyelidiki sebuah kelompok fasis Jepang yang memperkuat kekuasaannya di kota tersebut. Dalam perjalanan penyelidikannya, Chen Zhen menemukan intrik politik dan konspirasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk agen rahasia Tiongkok dan Jepang. Dalam upaya untuk melawan kekuasaan fasis Jepang, Chen Zhen mengambil identitas legendaris Black Mask untuk menyamar dan melawan para penindas. Dengan keahlian bela diri dan keberanian yang luar biasa, Chen Zhen memimpin perlawanan melawan penjajah Jepang dengan harapan membela kehormatan dan martabat Tiongkok. Dan bagaimana perjuangan Chen Zhen dalam medan pertempuran fisik dan juga perlawanannya dalam konflik internalnya? Ya, saksikan keseruan pertarungan seni bela dirinya di film penuhnya ya bros. Dijamin kalian akan terpesona oleh film ini dan tanpa sadar menonton sambil mengikuti gerakan kungfunya. Hey June, it's a beautiful dress. Kedua, Night and Day, tahun 2010. Film aksi laga dengan bumbu komedi dan non-romantis ini juga dirilis pada tahun 2010 lalu. Ceritanya mengikuti petualangan seorang agen rahasia bernama Roy Miller yang diperankan oleh Tom Cruise dan seorang wanita bernama June Haven diperankan oleh Cameron Diaz yang memiliki profesi sebagai mekanik mobil. Yang tiba-tiba hidupnya berubah secara drastis ketika dia secara tidak sengaja bertemu dengan Roy di bandara. Yang ternyata Roy adalah seorang agen rahasia yang overpower yang sedang melarikan diri dari rekan-rekannya sendiri setelah misinya yang gagal. Meskipun awalnya skeptis terhadap Roy, June terpaksa harus bekerjasama dengannya karena terjebak dalam keadaan yang berbahaya. Mereka terlibat dalam serangkaian kejadian gila, termasuk pengajaran mobil, pertempuran senjata, dan intrik internasional. Saat petualangan berbahaya mereka berlanjut, Jun mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi daripada yang dia ketahui. Yang ternyata Roy sebenarnya adalah agen tampan dan overpower yang sedang berusaha untuk melindungi sebuah baterai. Ya, baterai. Tapi tentunya bukan cuma baterai biasa. Dengan nyawanya, Roy melindungi barang tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah, baik dari para penjahat maupun dari agen rahasia lain dengan kepentingan yang tidak jelas juga. Namun dalam perjalanannya dan penyelesaian misi mereka, Roy dan Jun mulai mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain. Perasaan cinta tumbuh di antara mereka di tengah-tengah kekacauan dan kegentingan. Pertanyaannya, berhasilkah mereka? Dan apakah mereka pun akhirnya menikah? Ya, tentunya untuk mengetahuinya, segera tonton filmnya ya bros. Dengan kombinasi aksi yang cepat, komedi yang segar, dan chemistry yang kuat antara Tom Cruise dan Cameron Diaz, tentunya akan lebih cocok ditonton bersama istri atau suami kalian, ataupun pasangan kalian. Tapi awas, jangan nonton sambil berjalan. 1, 3, ready? 1. Ketiga, The Raid Redemption tahun 2011. Film aksi laga jotos-jotosan dan tembak-tembakan ini disutradarai oleh Gareth Evans.
pada tahun 2011 lalu. Ceritanya berpusat di sebuah apartemen yang dikuasai oleh seorang bos narkoba yang kejam bernama Tamariyadi di DKI Jakarta, Indonesia. And then, sebuah tim polisi elit yang dipimpin oleh seorang perwira bernama Rama berencana untuk menyerbu apartemen tersebut dan menangkap Tama. Namun, setibanya di apartemen, tim polisi mereka segera disergap oleh para pengawal Tama. Pertempuran brutal pun pecah di dalam apartemen yang terisolasi itu. Rama dan rekan-rekannya berjuang keras untuk bertahan hidup demi membekuk Tama. Selama pertempuran, Rama menunjukkan keahlian bela diri yang luar biasa dan ketahanan fisik yang tak tertandingi. Pokoknya overpower deh. Saat pertempuran berlanjut, terungkap bahwa Tama memiliki hubungan dengan beberapa anggota tim polisi yang membuat misi mereka semakin rumit. Namun Rama bertekad untuk menyelesaikan misinya, bahkan jika itu berarti harus menghadapi musuh-musuhnya sendirian dan nyawa taruhannya. Dengan adegan aksi yang menegangkan dan pertarungan yang brutal, The Red Redemption menjadi salah satu film aksi paling terkenal dan dihargai dalam beberapa tahun terakhir ini. Tentunya pasti kalian udah pada tahulah film ini kan bros? Bagi yang belum tahu dan belum nonton, segera tonton filmnya dan langsung lanjutkan untuk film keduanya dengan judul The Raid 2 Berandal. Keempat, Reborn, tahun 2016. Film aksi Jepang yang MC-nya sungguh overpower ini dirilis pada tahun 2016 lalu, disutradarai oleh Yuji Shimomura. Ceritanya mengikuti seorang mantan tentara bayaran Jepang yang pensiun yang disebut Toshiro, yang mencoba hidup damai di pedesaan dengan mengelola sebuah toko. Namun masa lalunya datang mengejarnya ketika mantan rekan-rekannya mulai dibunuh satu persatu oleh seorang pembunuh misterius bernama Ghost. Toshiro pun terpaksa kembali ke kehidupan lamanya ketika Ghost menyerangnya dan mencoba menghancurkannya. Dalam pertarungan yang brutal dan intens, Toshiro mengungkap bahwa Ghost adalah seseorang dari masa lalunya yang telah dianggap mati. And meanwhile, agen pemerintah pun juga berusaha untuk menangkap Toshiro karena keterlibatannya dalam kegiatan kriminal masa lalunya. Dengan menggunakan keterampilan tempur overpower yang mematikan, Toshiro berusaha mengungkap identitas sebenarnya dari Ghost dan menghentikan rencana jahatnya. And tentunya dia juga harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya untuk kembali ke dunia gelap yang pernah dia tinggalkan. Reborn dikenal karena aksi laga yang penuh dengan koreografi bela diri yang sangat terampil dan efek-efek khusus yang mengesankan. Film ini menampilkan pertarungan yang cepat, brutal, dan penuh adrenalin. Tentunya cocok untuk kalian yang menyukai film aksi yang penuh dengan ketegangan. Jamin kalian akan sulit memejamkan mata bila sedang menonton film ini. Who survives this kind of clientele? Imagine the secrets this guy has. What are you doing here? Who are you? Kelima, The Akuntan, tahun 2016. Film thriller aksi Hollywood yang dirilis pada tahun 2016 lalu ini disutradarai oleh Gavin O'Connor. Ceritanya mengikuti seorang akuntan yang diperani oleh Ben Affleck yang memiliki kelainan autisme aktif tinggi atau spektrum autis di masa kecilnya, namun menjadikannya seorang jenius pada masa dewasanya berkat andil dari bapaknya, yang ternyata juga merupakan pembunuh bayaran yang sangat terlatih dan overpower sekaligus mengerikan berkat kelainan yang bersamaan dengan kejeniusannya, dan menggunakan nama samaran Christian Wolf. Selain pekerjaan sampingannya sebagai asasin, Wolf dengan kecakapan matematikanya yang luar biasa juga menyediakan layanan pencucian uang dan akuntansi kreatif untuk berbagai organisasi kriminal di seluruh dunia. Namun, ketika Departemen Keuangan Amerika Serikat mulai menyelidiki kegiatan keuangan yang mencurigakan, agen Ranking yang diperankan oleh J.K. Simmons dan rekannya Medina yang diperankan oleh Cynthia Aday Robinson akhirnya mulai melacak keberadaan Wolf. Meanwhile, Wolf pun diberi tugas oleh The Big Boss-nya untuk segera menyelidiki kecurigaan keuangan di sebuah perusahaan teknologi besar. Dan selama penyelidikan ini, dia bertemu dengan seorang akuntan muda bernama Dana Cummings yang diperankan oleh Anna Kendrick yang tanpa sadar menarik perhatian Wolf dan mulai ada benih-benih suka. Saat Wolf menyelidiki lebih lanjut, dia mendapati dirinya menjadi target pembunuhan yang dilatih oleh musuh-musuhnya. Sementara itu, agen Departemen Keuangan Ranking bersama dengan mitranya Medina berusaha untuk menangkap Wolf. Dalam pertarungan yang menegangkan, Wolf menggunakan keterampilan bela diri dan kecerdasannya yang luar biasa untuk bertahan hidup dan mengungkap kebenaran di balik kasus tersebut, dan juga sambil berusaha untuk melindungi Dana dari ancaman yang mengintainya. Tentunya, bagaimana kisah punya dari film kombinasi aksi yang keren, menegangkan, memukau, dengan diikuti elemen cerita yang kompleks, serta penampilan yang kuat dari para pemain utamanya? Ya, pastinya harus dicari dan ditonton filmnya ya bros. Dijamin kalian akan terhibur dan berdebar-debar selagi menonton film ini. So who is he? The accountant. Like a CPA accountant?
Not quite. Keenam, Polar, tahun 2019. Film aksi thriller dari Netflix yang dirilis pada tahun 2019 ini berdasarkan novel grafis berjudul sama karya Victor Santos, dan film ini disutradarai oleh Jonas Åkerlund. Ceritanya mengikuti kisah seorang pembunuh bayaran yang sangat overpower, namun sayangnya sudah pensiun, bernama Duncan Fizla, yang diperankan oleh Mads Mikkelsen, yang dikenal dengan nama samaran The Black Kaiser. Duncan yang sudah pensiun dan ingin hidup tenang, mendapati dirinya menjadi target pembunuhan oleh mantan majikannya, Damocles Corporation. Perusahaan tersebut berusaha untuk membunuhnya sebelum ia mencapai usia pensiunnya dan memotong dana pensiunnya yang besar. Sungguh terlalu. Akhirnya untuk melindungi hidupnya, Duncan pun mau nggak mau harus melawan sekelompok pembunuh bayaran kejam yang dikirim untuknya. Dalam perjalanannya, Duncan bertemu dengan seorang wanita muda bernama Camille yang diperankan oleh Vanessa Hudgens yang terjerat dalam situasi yang sama dengan dirinya. Mereka berdua membentuk ikatan yang tak terduga, dan Duncan memutuskan untuk melindungi Camille dari ancaman yang mengintainya. Duncan menggunakan segala keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang pembunuh bayaran yang overpower untuk bertahan hidup dan membalas dendam terhadap mereka yang mencoba membunuhnya. Dia melibatkan senjata-senjata mematikan, taktik-taktik licik, dan kecerdasan tajamnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tentunya, berhasilkah Duncan si assassin brutal ini dalam aksi menghadapi semua pertempurannya? Ya, tentunya kalian harus menontonnya dong, karena film Polar ini akan menawarkan aksi yang mendebarkan, adegan-adegan kekerasan yang intens, dan ketegangan yang konstan sepanjang film. Diperkuat oleh penampilan kuat sang MC yang overpower dan atmosfer yang gelap, yang tersirat sebuah message bahwa untuk keluar dari bayangan masa lalu yang dark and pekat, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan. Thought you stopped smoking. Figured it wouldn't kill me. Sorry about the smell. Used to it. For your trouble. Good. Ketujuh, Clean, tahun 2021. Clean adalah film laga thriller yang disutradarai oleh Paul Solet dan dirilis pada tahun 2021 lalu. Film ini dibintangi oleh Adrian Brody, mengikuti kisah seorang mantan assassin yang terlatih yang bernama Clint, yang diperankan oleh Adrian Brody yang sekarang mencoba untuk hidup tenang di kota kecil sebagai supir truk sampah. Di tempat tinggalnya, Clint sangat dekat dengan anak tetangga yang bernama Dianda. Sudah dianggap seperti anak sendiri karena mengingatkan dia akan anaknya yang telah tewas. Namun, ketika Dianda bergabung dan dimanfaatkan oleh sekelompok remaja yang terlibat dalam perdagangan narkoboy, situasinya pun tiba-tiba menjadi rumit. It's because Clint mengetahui bahwa Dianda tidak akan baik-baik saja dan takut dianu-anuin oleh mereka. Akhirnya, mau nggak mau, Clint terpaksa harus membuka lagi masa lalunya yang gelap dan menggunakan keterampilan asasinnya yang mematikan dan sangat overpower, hanya dengan sebuah senjata tang legendarisnya, untuk menyelamatkan Dianda dari kelompok geng itu dan juga menyadarkannya. Akan tetapi dalam penyelamatan yang brutal dan hampir menewaskan seluruh geng itu, terdapat anak seorang gangster yang terkenal dan menakutkan yang bernama Michael, yang ternyata juga hampir menyogok Clint untuk menutup mata alias sesuatu transaksi dan kejadian yang pernah dilihatnya kemarin-kemarin. Gak lama, Michael segera memerintahkan kroco-kroconya untuk memburu dan menghabisi Clint. Namun Clint pun tak tinggal diam dong. Dia meladeni semua ancaman berbahaya yang mengarah kepadanya tanpa rasa takut. Ya iyalah, belum tahu aja tuh si Michael siapa dan apa masa lalu seorang Clint sebenarnya. Dengan laga aksi yang keren dan plot cerita yang sederhana tapi ngena, film ini menggabungkan elemen thriller yang tegang dengan pertarungan fisik yang menegangkan juga, membuatnya menjadi salah satu tontonan wajib bagi para penikmat film action thriller yang MC-nya overpower. Yuk, ditonton yuk! What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. Kedelapan, Nobody, tahun 2021. Sebuah film aksi thriller Amerika Serikat yang dibumbui dengan aksi komedi yang dirilis pada tahun 2021 lalu, disutradarai oleh Ilya Naishuller dan ditulis oleh Derek Kolstad yang juga membuat naskah John Wick. Film ini dibintangi oleh Bob Odenkirk sebagai MC yang overpower dalam film lucu dan keren ini. Mengikuti kisah Hutch Mansell yang tentunya diperankan oleh Bob Odenkirk, seorang ayah dari keluarga yang tampaknya biasa-biasa saja dan bekerja sebagai akuntan. Namun ketika rumahnya diserang oleh dua perampok, Hutch menahan diri untuk menggunakan kekerasan yang membuatnya merasa hina di mata keluarganya. Kejadian tersebut ternyata membangkitkan kembali masa lalu yang gelap sebagai mantan agen rahasia yang overpower, di mana adrenalin Hutch bergejolak dan memutuskan untuk melawan kriminalitas di kota.
Dan ketika dia mulai memburu para penjahat, tanpa diduga dia menarik perhatian kelompok kejahatan Rusia yang kejam yang dipimpin oleh seorang gangster bernama Yulian yang diperankan oleh Alexei Serebryakov. Dalam pertempuran yang mematikan namun sedikit kocak, Hutz menggunakan segala keterampilan yang dimilikinya sebagai mantan agen rahasia yang bisa dibilang overpower untuk melindungi keluarganya dan menghadapi musuh-musuhnya. And then ketika di tengah-tengah pertarungan itu, suatu rahasia tentang masa lalunya Heads mulai terungkap dan mengungkapkan sisi gelap yang tak terduga dari karakter Heads itu sendiri. Nah, apa kiranya sesuatu rahasia sisi gelapnya Heads si agen overpower itu? Ya, biar gak penasaran, yuk ditonton filmnya ya bros, karena gue yakin di balik sisi gelap pasti ada sisi terangnya. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. I might have, what? He's one mean motherfucker that you do not want to mess with. Kesembilan, Sisu, tahun 2022. Film bergenre action thriller tentang perang dari negara Finlandia ini disutradarai oleh Jalmari Helander. Yang notabene, film ini tercipta karena terinspirasi oleh film aksi Amerika di tahun 1982, First Blood, dan penembak jitu militer Finlandia di kehidupan nyata yang bernama Simo Häyhä. Kisahnya terjadi pada tahun 1944, di mana selama perang Lapland, seorang veteran perang musim dingin sekaligus pencari emas yang bernama Atami Korpi tinggal sendirian di hutan belantara Lapland yang terpencil. Dia rajin menggali emas dan mengumpulkan bongkahan emas dalam jumlah besar. Lalu setelah dinilai cukup, Bapak Atami kemudian berangkat untuk menuju ke kota terdekat dengan kuda dan anjingnya yang setia demi menjual emasnya. Dalam perjalanannya, Bapak Atami tak sengaja bertemu dengan sekelompok tentara Wehrmacht yang dipimpin oleh SS Oberturmführer Bruno Heldorf yang kejam dan rada cogil. Because mereka baru saja telah menghancurkan permukiman warga dalam patroli mereka dan juga menawan beberapa wanita dalam truk perangnya. Namun ketika anak buah SS Bruno menggeledah dan menemukan emas di kuda milik Bapak Atami dan akan merampas dan sekaligus melenyapkan pemiliknya, dengan sigap Bapak Atami malah berbalik dan malah ialah yang melenyapkan semua pasukan Nazi yang agak songong itu. Akhirnya perburuan dan peperangan Bapak Atami dengan pasukan Nazi pecah secara brutal dan meledak-meledak. Hebat yang tidak diketahui oleh pasukan Nazi songong itu ialah Bapak Atami ternyata seorang perwira legendaris dengan julukan Koschei yang konon pernah membantai 300 pasukan musuh sendirian. Wow, sungguh sangat overpower ya bros. Dan iya, sudah jelaslah mereka di sini telah memburu orang yang salah. Namun kalian tidak akan salah bila langsung mencari dan menonton film yang penuh keseruan dan ketegangan ini. Wajib buat disaksikan. This is not about who's the strongest. This is about not giving up. We have a word for that in Finland. 얘 좀 봐줘. 혹시라도 다치거나 요만큼이라도 상처 내면 진짜 재미없다. 10. The Killer, tahun 2022. Film aksi thriller dari Korsel yang disutradarai oleh Choi Jae-hoon pada tahun 2002 lalu yang judul penuhnya adalah The Killer, A Girl Who Deserves to Die diangkat berdasarkan novel dengan judul yang sama juga karya Bang Jin-ho. Mengisahkan tentang Uigang yang diperankan oleh Jang Hyuk yang pernah menjadi pembunuh bayaran legendaris yang sungguh overpower namun sudah pensiun dan sekarang menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dia sungguh menikmati hari-hari yang damai bersama istrinya. Suatu hari istri dan temannya melakukan perjalanan healing dan meninggalkan gadis bernama Yojin yang merupakan putri dari teman istrinya untuk dijagai dan diurus sementara oleh Uigang. Ya, mau nggak mau, dia tak bisa menolak permintaan istri tercintanya lah ya. Tapi biasalah, karena Uigang bekas assassin yang overpower, sifatnya sungguh dingin dan acuh tak acuh terhadap Yunjin. Singkat cerita, ketika Yunjin dan teman-temannya sedang bermain, tiba-tiba mereka diculik oleh sekelompok geng. Namun untungnya, Uigang sempat menyelipkan sebuah GPS di dompet Yunjin. Dan kini, Yunjin sedang dalam bahaya, dan Uigang sekarang harus segera mendapatkan Yunjin kembali dengan selamat, karena takut keburu istrinya datang. Bisa gawat soalnya. Dan tentunya menghukum mereka semua yang bertanggung jawab atas penculikan itu. Dengan keahlian dan kekuatan tersembunyinya yang telah ke-trigger kembali dan sungguh overpower, aksi Uigang dalam memburu dan melawan para penjahat sungguh terlihat keren abis dan brutal banget. Makanya sangat sayang sekali bila kalian melewatkan film ini ya bros, khususnya bagi kalian yang belum pernah menontonnya. So, check it out. 희망을 버리지 마. 잘하면 살 수도 있잖아. Sorry, who are you? This is the guy. I'm a guy. The guy. I'm the guy.
Oke, itu dulu ya bros, list dan rekomendasi film yang jagoannya bisa dikatakan overpower dan sulit dikalahkan. Seperti si Akang legendaris Ip-Man yang hampir gak tersentuh sama sekali setiap pertarungan dengan lawannya. Boro-boro nyentuh, baru mau ngelirik ke Akang Ip-Man aja kayaknya langsung ditangkis sama dia. Dan tentunya juga dengan plot cerita yang epic dari gue. Semoga bisa membantu kalian semua yang lagi bingung dan mikir nyari film yang punya lakon sungguh strong dan susah dibuktikan. Nantikan list-list film selanjutnya ya untuk rekomendasi tontonan kalian biar kagak usah capek mikir buat nonton film yang buat kalian satisfying dan tersenyum lebar. Nah, menurut kalian yang mana duluan yang akan kalian pantengin nanti dan mana film yang benar-benar seru, tegang dan belum pernah kalian tonton dari semua list di video blog Baper ini? Coba ditulis di kolom komentarnya ya bros. Oke, akhir kata, untuk membantu channel ini terus berkembang, tolong ditekan tombol subscribe-nya ya ma bros. Dan bila kalian amat suka dengan video ini, tolong langsung dipencet tombol like jempol ke atasnya ya ma bros. Sekian dari Blog Baper, ciao, and see you in my next videos.